Saudara-saudara, khususnya para mahasiswa, pada sesi yang pertama ini kita akan membahas satu topik tentang agama Buddha sebagai pedoman hidupku. Dalam banyak kesempatan, dalam banyak pertemuan, saya sering menjumpai beberapa orang umat Buddha punya pandangan yang keliru tentang agama Buddha. Apakah yang disebut keliru? Dia merasa kalau masih muda tak perlulah ikut agama Buddha, ya. Atau dia merasa kalau saya sudah sebagai pedagang atau saya masih sebagai pedagang, saya tidak kepingin ikut agama Buddha. Sehingga seolah-olah agama Buddha ini hanya semacam kegiatan untuk mengisi hari tua atau kegiatan untuk orang-orang pengangguran yang ya nggak cocok lah untuk anak muda. Nah, padahal sebetulnya kalau kita melihat Dharma, ada salah satu yang menyatakan bahwa Dhamma cari sukhang seti. Melaksanakan Dharma itu adalah hal yang bisa menumbuhkan kebahagiaan. Jadi melaksanakan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari dikatakan bisa menimbulkan kebahagiaan. Oleh karena itu pasti agama Buddha bukan hanya untuk orang tua, tetapi agama Buddha juga bisa untuk anak muda. Bahkan agama Buddha sangat cocok untuk Anda sebagai mahasiswa. Kenapa demikian? Karena agama Buddha ini bisa dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu hal yang dulu pernah dikeluhkan seorang mahasiswa kepada saya adalah, saya ini ikut agama Buddha, saya ini ikut meditasi, tapi kok daya ingat saya ini lemah. Padahal saya sudah ikut iklan di televisi yang katanya kalau minum obat tertentu bisa daya ingatnya bertambah seperti Deddy Corbuzier katanya. Tapi ya saya tetap kosong otak saya. Loh, kalau demikian kan meditasi ini tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, kata si mahasiswa tersebut. Saya mengatakan bahwa apa sebetulnya meditasi yang kamu latih? Jurusnya apa? Nah, dia mengatakan ya saya meditasi jurus-jurus yang biasalah diajarkan. Saya katakan, kalau kamu ingin meningkatkan daya ingat di dalam meditasi, jurusnya khusus. Loh, jurus khusus yang bagaimana untuk meningkatkan daya ingat? Nah, saya katakan begini, pada waktu kamu meditasi, kamu bisa menghadap pada Buddha Rupang, kemudian pandang Buddha Rupang itu baik-baik, tapi boleh kedap. Kalau mandang terus gak kedap-kedap, sakit mata, malah nanti periksa dokter. Jadi kamu pandang Buddha Rupang baik-baik dan kamu boleh kedap. Lalu kamu perhatikan mukanya. Buddha Rupang itu kamu perhatikan mukanya. Setelah diperhatikan, mulai dari rambut, muka, hidung, bibirnya sampai lehernya, lalu kamu merem sejenak. Sesudah merem, bayangkan di dalam pikiranmu,
Kalau lupa, tidak masalah, melek lagi. Ingat, merem lagi. Diingat-ingat lagi, lupa lagi, melek lagi. Merek, melem, merek, merem. Melek, merem, melek, merem, melek, merem. Sampai akhirnya bayangan muka Sang Buddha itu, waktu kita melek dan kita merem, sama. Sudah gitu dilanjut badannya. Badannya diperhatikan, bentuk jubahnya bagaimana, posisi tangannya bagaimana, posisi kakinya bagaimana. Ya. Nah, kita perhatikan. Jadi waktu kita melek, kita lihat bentuk badannya. Tangan, kaki, jubahnya, teratainya, nanti merem lagi. Melek lagi, lihat lagi. Merem lagi, melek lagi, merem lagi, melek lagi. Sama digabung dengan bentuk kepala yang tadi sudah ingat dengan bentuk badannya. Sampai nanti akhirnya melek dan merem, bentuk Sang Buddha tadi sama yang kita lihat. Kita lihat bentuknya begitu, badannya begitu, sudah. Nah, kalau sekarang kita bisa melek dan merem bentuknya sama, itu namanya konsentrasinya sudah bagus. Nah, itu bisa untuk meningkatkan daya ingat dan kecerdasan. Nah, apa yang dilakukan? Akhirnya si mahasiswa ini kebetulan jurusan elektro. Anda ada yang jurusan elektro nggak? Ada ya? Wah, ini bagus. Anda boleh pakai ini ilmu ini, karena kebetulan ada kakak kelas Anda tapi bukan anak ITS yang praktek ini. Nah, dia itu sulit sekali mengingat susunan jaringan listrik yang begini, kemudian beberapa alat listrik yang ini, yang tahanannya sekian, kan selalu bicara tahanan terus itu ya, listrik itu ya. Tahanannya berapa, itu narapidananya berapa, kan begitu ya. Gitu, ya kan begitu. Jadi selalu yang dibahas itu. Nah, ini kadang daya ingatnya lemah. Tapi setelah dia bisa melihat patung Sang Buddha itu melek dan merem bentuknya sama, maka pada saat dia di kampus, kebetulan catatannya dia dipinjam temannya dan belum kembali pada waktu itu, dia melihat gambar yang di papan tulis dan dia berusaha mengingat dengan jurus meditasi yang tadi diajarkan. Melek, lihat gambarnya, merem. Ingat ini, melek, merem. Melek, merem. Selesai, sudah. Pulang, dia pergi ke tempat temannya yang tadi pinjam catatan yang belum dikembalikan. Dia ambil catatannya, dia gambar sesuai dengan ingatannya. Dan apa yang dia ingat itu sama dengan apa yang diajarkan dosennya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya salah satu yang sedikit aja tentang teori Dharma ini bisa dimanfaatkan oleh seorang umat Buddha yang masih mahasiswa. Kemudian ada yang pedagang mengatakan begini, wah kalau aku pedagang ini kan masih jahat, suka bohong. Ini kalau ikut agama Buddha nggak cocok. Salah. Pola itu salah. Dia mengatakan, belum saya kan kalau beli barang, misalnya barang A, ini belinya cuma 5.000. Tapi kalau ditawar orang 5.000, saya jualnya 10.000, saya mengatakan, oh itu belinya saja belum boleh itu 5.000. Saya kan nggak untung. Tapi ya sudahlah. Pedagang selalu ngomong nggak untung dikasihkan, tapi kok bangun rumah terus. Ini kan heran, maksud katanya nggak untung, kok kaya. Nah, lalu pedagang pada takut, wah ini apakah bohong? Sebetulnya di dalam Dharma ini bukan bohong, ini teknik dagang. Yang disebut kebohongan di dalam Dharma gimana? Orang itu beli barang A, waktu dikirim atau dibungkus diganti barang B yang bentuknya sama tapi kualitasnya jelek. Nah,
ini caranya, itu yang disebut kebohongan di dalam dharma. Ya, atau kadang-kadang sekarang orang bertanya, lah sekarang bagaimana Bante kalau saya jual barang asli, orisinil, harganya 100.000, tidak asli dan tidak orisinil, harganya 50.000. Apa saya harus ngomong tidak orisinil? Bukan. Anda mengatakan begini supaya tidak bohong. Ini yang asli 100.000, awet. Yang ini lebih murah, cuman 50.000. Tapi kualitasnya aku nggak berani jamin. Nah, jadi kita terserah mereka. Mereka mau milih yang mahal, ambil. Mau milih yang jelek, silakan. Tapi jangan mengatakan yang 50.000 ini juga orisinil. Ini salah, ini nipu, ini palsu. Kita ngomong aja, ini yang 50.000 ya. Kalau harganya murah, masa ya awetnya seperti yang 100.000, kan tidak masuk akal. Nah, dengan demikian sebetulnya orang dagang pun bisa ikut agama Buddha. Nah, lalu bagaimana timbul pandangan salah tadi yang mengatakan bahwa oh lah saya kalau ikut agama Buddha nanti kalau sudah tua, itu waktu yang lebih banyak yang dimiliki pada waktu hari tua, sehingga bisa praktek meditasi lebih banyak, sembahyang lebih banyak. Tapi bukan berarti kalau anak muda lalu tidak praktek sama sekali. Ya, nah ini adalah kesalahan teknis yang umum. Nah, saudara-saudara, berkembang kepada pembicaraan kita tentang bagaimana agama Buddha sebagai pedoman hidupku. Apa yang harus Anda miliki sebagai seorang mahasiswa dengan berbagai segi kehidupannya. Saudara-saudara, dalam banyak hal kalau kita membaca buku Tipitaka, kitab suci agama Buddha, banyak sekali petunjuk dharma itu yang bukan hanya khusus untuk para biku saja. Kenapa? Karena murid Sang Buddha itu bukan hanya biku. Memang kalau Anda membaca tuta-tuta di Parita Suci, kan isinya, oh para biku, ya, inilah yang harus engkau perhatikan. Oh para biku kan jarang, oh para umat, oh upasaka, upasika, kan jarang begitu. Tapi jangan sangka bahwa umat Buddha zaman itu hanya biku saja. Kita melihat Raja Bimbisara adalah seorang raja, toh murid Sang Buddha juga. Wisaka, Anathapindika, itu pedagang-pedagang kaya raya, juga muridnya Sang Buddha. Nah, demikian pula para muda-mudi juga banyak yang muridnya Sang Buddha. Nah, sekarang apa? Apa yang kita bisa petik manfaatnya dharma di sebagai seorang umat Buddha? Saudara-saudara, para umat Buddha yang masih muda-muda khususnya, kegiatan seorang umat Buddha tidak lepas dari kegiatan membaca parita bersama. Anda sudah lama jadi umat Buddha? Sudah lama? Sudah lama enggak? Ada yang di atas 5 tahun? Coba tunjuk jari. Di atas 5 tahun jadi umat Buddha. 1, 2, hampir semua. Oke. Di dalam 5 tahun Anda jadi umat Buddha, siapa yang sebulan paling tidak 3 kali pergi ke wihara? Tunjuk jari. 1, 2, 3. Padahal tadi yang di atas 5 tahun banyak nih. Tapi kena sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali itu lumayan loh. Sebulan kan 4 minggu atau 5 minggu. Cuma isinya 3 aja, hanya 3 orang. Kenapa demikian, saudara? Karena kadang-kadang kita punya pikiran, alah, ke wihara kan ya paling cuman gitu-gitu aja. Bosen, males. Padahal kalau sekarang umat Buddha males ke wihara, apa kita perlu panggil umat agama lain untuk kebaktian di wihara?
Wihara dibikin bagus-bagus, wihara dibikin banyak-banyak. Kalau sekarang umat Buddhanya malas ke wihara, kita panggil orang luar ya, bayar, ayo kebaktian di sini, biar penuh. Kenapa demikian, saudara? Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai remaja, pergi ke wihara secara rutin itu adalah yang membosankan. Karena kalau hari Minggu atau hari kebaktian, dorongan untuk melakukan aktivitas lain itu lebih banyak daripada dorongan ke wihara. Apakah aktivitas lain? Mall, nonton, jalan-jalan ke Tretes, terawat, atau tidur sampai siang. Iya dong? Sehingga Anda mengabaikan kegiatan Anda ke wihara. Saudara-saudara, padahal sebetulnya ke wihara ini adalah sesuatu yang sangat dasar sekali. Kenapa demikian? Karena di wihara itu Anda tidak usah dengarkan dhamma dulu lah, Anda ketemu teman. Nah, kan enak. Coba kalau tadi pada di Surabaya kan nggak ketemu oknum-oknum yang ini. Tapi dengan Anda kumpul di sini, Anda akan ketemu oknumnya yang ini. Belum mendengarkan dhamma, sudah ketemu oknum yang ini. Bertemu secara fisik, mata ketemu mata, jantung bisa deg-degan. Ini yang junior, yang mana? Yang senior, yang mana? Yang gundul, yang junior. Ini nggak gundul, nggak junior. Junior juga, belum digundul. Yang panitia, yang ceketan. Ya, nah, ada panitia nggak ceketan? Ada. Ini karena belum datang semua. Possibility atau kemungkinan pandangan masih agak terbatas. Pilihan masih sedikit. Lah belum komplit toh. Nah, jadi possibility-nya masih kecil. Tetapi paling tidak dari yang sedikit ini sudah boleh mulai lirik-melirik. Nah, siapa tuh? Boleh kenalan. Nah, ke wihara salah satu manfaatnya adalah sosialisasi. Kenapa? Kita jadi saling kenal. Mungkin ini kan dari berbagai kota, gitu. Kita bisa saling kenalan, bisa saling bertanya, dan bahkan bisa ditingkatkan untuk hal yang lain. Sehingga nanti kalau di Surabaya sudah pergi ke wihara, ayo aku jemput ke rumahmu. Lah, mau kuliah, ayo aku jemput. Nah, mau praktikum, ayo aku antar. Ini kan manfaatnya ke wihara. Coba kalau nggak ikut bakti dhamma, mungkin nggak ketemu boncengan yang sangat setia itu, ya toh? Sosialisasi. Selain itu di wihara, Anda juga bisa bertemu dengan orang yang mungkin lebih senior daripada Anda, yang mungkin punya pengalaman yang lebih positif di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Anda bisa niru. Umat Buddha ini ada hal yang agak kurang, yaitu kurang mau cerita kalau punya pengalaman bahagia dengan agama Buddha. Sebetulnya banyak sekali. Ada satu kasus ya, di luar pulau, kebakaran besar sampai 2 hektar. Jadi artinya daerah perumahan itu kebakaran sampai 2 hektar. Ada satu umat Buddha yang karena sembayangnya kuat, dia itu rumah tidak terlalu di pinggir, agak ke tengah dari areal kebakaran.
tapi rumahnya tidak kebakaran. Padahal rumah luar pulau itu semuanya kan dibuat dari kayu ulin begitu. Dia bisa dengan kekuatan karma baiknya itu, yang terbakar hanya kayu ulin pagernya saja, tapi rumahnya dia tidak terbakar. Padahal itu di tengah, belakangnya kebakar, sampingnya kebakar, rumah dia tidak kebakar. Itu satu pengalaman. Nah, kalau sekarang kita sebagai umat Buddha, selain sosialisasi, kita pergi ke wihara dan kita mendengar pengalamannya dia, itu membangkitkan semangat kita untuk lebih mendalami agama Buddha. Lalu ada lagi orang yang kena tumor kandungan. Ada orang yang kena tumor kandungan sampai besar sekali, sehingga dokter di Singapura mengatakan harus dioperasi, tetapi dia menunda operasinya itu selama 40 hari. Dan dalam 40 hari itu dia bertekad untuk banyak membaca parita dan meminum air dari meja altar. Selama 35 hari dia kesakitan membaca parita dan meminum air, tapi hari ke-35 itulah dia mengalami kesembuhan. Sampai akhirnya dia ke Singapura lagi, di ronsen, kanker kandungannya itu lenyap seperti buah anggur yang dipetik. Itu ronsennya ada, bukti otentiknya ada. Nah, kalau kita yang muda lalu berkumpul dengan mereka dan kita bisa mendengarkan pengalaman mereka, itu akan membangkitkan semangat kita untuk mempelajari Dharma. Ya, nah, sosialisasi dan pengalaman. Anda punya pengalaman setelah 5 tahun lebih belajar agama Buddha? Ada manfaatnya ikut agama Buddha? Ada enggak? Apa manfaatnya? Dapat pacar? Apa? Apa manfaatnya? Dapat pacar? Hanya itu aja? Apa lagi manfaatnya? Apa? Manfaatnya apa? 5 tahun ikut agama Buddha ini paling tidak manfaatnya apa? Loh, ini loh yang tadi tunjuk jari 5 tahun ini loh. Apa manfaatnya coba? Tidak bermanfaat. Nah, kenapa tidak bermanfaat? Karena Anda tidak 3 kali dalam 1 bulan ke wihara. Jadi tidak ada manfaatnya. Anda hanya menganggap agama Buddha sebagai KTP. Maklum saya Mas ya. Nah, orang yang sudah ikut agama Buddha sudah sampai sekian lama dan tidak mendapatkan manfaat, ini adalah yang gampang krisis mental. Ini nanti bisa jadi agama pacar. Kalau pacarnya bukan Buddhis, sudah nanti cepet-cepet pindah ikut pacarnya. Kenapa? Karena tidak merasakan manfaatnya kok. Manfaatnya cuma capek duduk di lantai. Ya, hanya itu manfaatnya. Nah, kalau gitu manfaat apa untuk batin? Tidak ada. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kewihara adalah sosialisasi. Yang kedua adalah kita bisa mendengarkan pengalaman orang tentang manfaat agama Buddha. Ini sangat penting. Karena itu memasukkan citra positif ke dalam batin kita. Nah, apalagi kalau ke wihara, Anda bukan hanya duduk nongkrong lihat cewek di sana atau cowok di situ, tapi Anda duduk, datang dan mendengar Dharma. Maka akan banyak manfaatnya karena Dharma berisikan pelajaran. Dharma ini lain dengan pelajaran-pelajaran di agama yang lain. Banyak orang umat Buddha yang menganggap bahwa agama Buddha itu kalau kita susah baru pergi ke wihara.
Kalau tidak susah, nggak usah ke wihara. Ini pola pikir yang salah. Kenapa? Agama Buddha bukan seperti dokter. Kalau sakit, baru pergi ke dokter. Tidak sakit, tidak butuh dokter. Tidak ada problem, tidak butuh agama. Lebih enak tidur sampai siang. Ini cara berpikir yang salah. Karena agama Buddha ini adalah seperti seorang dosen yang memberikan teknik-teknik hidup sehat. Sehingga dengan Anda mengikuti teknik hidupnya yang sehat ini, Anda tidak sakit, Anda tidak butuh dokter. Ya, nah, oleh karena itu setiap kali Anda datang ke wihara dan Anda mau membuka telinga Anda, membuka pikiran Anda untuk mendengarkan dharma, maka paling tidak ada manfaat dharma untuk hidup Anda. Ketika Anda pulang, ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Bukan sandal yang ditukar. Karena kadang-kadang ada orang punya konsep di wihara adalah tinggalkan yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Sehingga tinggalkan sandal yang jelek, ambil sepatu yang baik. Bukan itu yang dimaksud. Perilaku yang jelek tinggal, perilaku yang baik ambil. Nah, kalau sekarang Anda sering mendengar dharma, itu akan membawa satu masukan yang baik sehingga Anda tahu, oh ini toh yang harus saya lakukan. Berkumpul dengan orang bijaksana, tidak berkumpul dengan orang bijaksana. Oh, yang disebut berkah di dalam agama Buddha itu salah satunya bisa memilih teman bergaul. Nah, ini manfaat yang lain. Apalagi setelah Anda mendengarkan dharma, Anda melaksanakan dharma. Karena dengan melaksanakan dharma di dalam kehidupan sehari-hari itulah yang sebetulnya membawa manfaat yang paling besar. Seperti ibu yang kanker kandungan atau tumor kandungan tadi. Dengan melaksanakan dharma 35 hari membaca parita dengan serius dan bermeditasi, maka dia bisa mendapatkan kesembuhan secara ajaib. Orang yang kebakaran dalam area 2 hektar dengan kekuatan karma baik yang dia miliki karena dia rajin berbuat baik untuk wihara, rajin membaca parita, maka rumahnya yang relatif berada di tengah areal kebakaran tidak terbakar. Nah, ini adalah manfaat dharma. Demikian pula sang mahasiswa tadi yang mestinya dia sulit menghafal, tetapi karena dengan latihan meditasi objek Buddha Rupang, maka dia sangat mudah menghafal, sehingga akhirnya ujian sebetulnya merupakan satu proses kehidupan kita sebagai seorang umat Buddha. Anda jangan bangga sebagai umat Buddha hanya karena KTP-nya Buddhis, tetapi hendaknya Anda mau jadi umat Buddha karena Anda mau membuka diri untuk belajar dharma dan melaksanakan dharma. Ya, nah inilah saudara-saudara sebetulnya yang perlu kita miliki sebagai langkah awal menjadikan agama Buddha sebagai pedoman hidup. Menjadikan agama Buddha sebagai pedoman hidup, paling tidak Anda mulailah rajin ke wihara. Bagaimana Anda mau menjadikan pedoman hidup agama Buddha ini kalau Anda sendiri nggak ngerti agama Buddha? Bagaimana kalau Anda sendiri tidak rajin datang ke wihara? Apanya yang mau dijadikan pedoman hidup? Malah nanti yang dijadikan pedoman hidup tontonan di VCD, buku-buku yang Anda baca, krayon Shinchan lah, dan yang lain-lain, kerasakti yang di televisi lah, itu malah yang jadi pedoman hidup Anda. Padahal sebetulnya di wihara inilah Anda bisa mendapatkan pedoman hidup Anda. Ya, nah inilah saudara sebagai satu pengantar yang saya buat singkat supaya Anda mempunyai kesempatan bertanya jawab, karena seorang umat Buddha adalah umat yang
rajin bertanya. Kalau nanti Anda banyak bertanya, berarti Anda punya niat untuk menjadikan agama Buddha sebagai pedoman hidup, atau Anda memantapkan hidup Anda dengan pedoman Dharma. Tapi kalau Anda sendiri tidak bertanya nantinya, Anda lebih senang pasif-pasif, berarti memang Anda tidak berminat menjadikan agama Buddha sebagai pedoman hidup Anda. Ya kan? Begitu. Ya. Oleh karena itu, inilah pembukaan yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, sekarang kesempatan bagi Anda untuk bertanya, dan saya yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, silakan.